Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025, secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global. Per 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terrealisasi sebesar 2.113,3 triliun rupiah. Ini mencapai 73,7% dari outlook APBN. Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar 1.708,3 triliun rupiah atau 71,6% dari outlook, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 402,4 triliun atau 84,3% dari outlook. Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya non-pajak yang lebih efektif dari sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara telah terrealisasi sebesar 2.593,0 triliun rupiah, mencapai 73,5% dari outlook APBN. Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.879,6 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 713,4 triliun rupiah. Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78% PDB untuk saat ini. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Kemenkyu melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi baik di sisi pendapatan negara, pajak, bea cukai, dan PNBP, dan juga di sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Untuk gambaran lebih detail tentang APBN, Pak Swa akan memaparkan detailnya. Silakan Pak Swa. Makasih Pak Menteri, teman-teman, rekan-rekan media yang saya banggakan. Kita masuk ke beberapa detail, tapi kalau kita lihat di realisasi APBN, kalau kita bandingkan terhadap output dari outlook laporan semester, maka kita lihat ya, pendapatan negara sekitar 73,7%, belanja negara sekitar 73,5% dari target. Jadi ini cukup imbang, APBN-nya terus kita jaga dengan sangat hati-hati. Oke, kita masuk ke pendapatan negara. Pendapatan negara terkumpul 2.113,3 triliun, 73,7% dari target. Langsung saja masuk ke penerimaan pajak. Untuk penerimaan pajak, saya mau menyampaikan realisasi bruto dan realisasi neto dari penerimaan pajak. Yang membedakan antara realisasi bruto, penerimaan bruto, dan realisasi neto adalah yang namanya pengembalian pajak atau restitusi. Jadi kita lihat sekarang kalau yang realisasi bruto sampai dengan Oktober itu sudah terkumpul 1.799,5 triliun. Ini sudah di atas angka tahun lalu. Tahun lalu terkumpul sampai dengan Oktober itu 1.767,13 triliun. Detailnya PPH badan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 331,39 triliun itu lebih tinggi dari tahun lalu brutonya. PPH orang pribadi dan PPH 21 pajak potongan atas gaji dan karyawan itu 12,6% di bawah yang tahun lalu. PPH final lebih tinggi dari tahun lalu. PPN, PPNBM juga sedikit di bawah yang tahun lalu 2,1%. Dan ada pajak lainnya. Ini adalah pajak lainnya yang di dalam sistem Cortex kita belum dikategorikan. Nanti dikategorikan finalnya adalah di akhir tahun akan kita
akan kita selesaikan. Sesudah wajib pajak juga memasukkan kategori pajak yang mana yang mau dimasukkan, dia masuk ke SPT yang mana, PPH, PPN atau yang lain. Secara neto sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul 1.459,03 triliun. Kalau boleh kursornya ngikutin supaya bisa diikuti. 1.459,03 triliun ini adalah di bawah tahun lalu masih. Dia di bawah tahun lalu 1.517,54 triliun. Tapi 1.459,03 triliun itu sekitar 70,2% dari outlook Lapsem. Nah, dengan data ini teman-teman media bisa melihat PPH badan memang secara neto masih negatif. PPH orang pribadi PPH 21 dia juga negatif karena di brutonya juga negatif tadi ya. PPH final, PPH 22, PPH 26 juga negatif, sedikit di bawah yang tahun lalu. PPN BM ini cukup tinggi, artinya ini restitusinya cukup tinggi di sini. Dan yang lainnya nanti kita kategorikan sesudah komplit SPT-nya oleh para wajib pajak. Kalau kita lihat pajak pertumbuhan year on year di sebelah kanan, bisa kita lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan year on year-nya itu relatif positif. Tapi positifnya memang relatif kecil. 0,0 pajak bruto di bulan Oktober tumbuh 0,8% year on year. Dan pajak neto di bulan Oktober juga tumbuh 0,7. Ini mantuman. Mantuman ya Pak Bimo ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut diklarifikasi. Berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul 249,3 triliun. Ini tumbuh 7,6% di atas tahun lalu dan sudah mencapai 80,3% dari target di laporan semester. Terdiri dari cukai 184,2 triliun, 75,4% dari target APBN. Secara penerimaan dia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi 5,7%. Namun kita lihat bahwa produksi cukai hasil tembakaunya itu sedikit di bawah tahun lalu. Jadi tahun ini sudah diproduksi 258,4 miliar batang dan itu 2,8% di bawah tahun lalu. Bea keluar sudah terkumpul 24 triliun rupiah. Ini karena kita ada kenaikan harga CPO, tadi ditunjukkan oleh Pak Menteri di depan, harga CPO berfluktuasi tapi ada kenaikan, dan volume ekspor sawit juga meningkat, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang sudah kita lakukan Maret sampai September. Bea masuk penerimaannya sudah 41 triliun, 77,5% dari target APBN. Ini kalau kita lihat pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sedikit kontraksi 4,9% di bawah tahun lalu karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan utilisasi free trade agreement. Saya ingin sampaikan penindakan rokok ilegal di sebelah kanan bawah. Sampai dengan akhir Oktober telah dilakukan 15.800 kali penindakan lebih dan rokok ilegal yang ditegah adalah 954 juta batang, hampir 1 miliar batang di dalam penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan seluruh instansi lain yang terkait. Dan 954 juta batang ini adalah hampir 41% pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau kita bandingkan dengan estimasi rokok ilegal yang ada di luar, ini masih sangat di bawah. Karena estimasi rokok ilegal itu setidaknya antara 7-10% rokok ilegal beredar di pasaran. Jadi kita akan memperkuat penindakan rokok ilegal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita masuk ke penerimaan realisasi dari penerimaan negara bukan pajak. Sampai dengan akhir Oktober 402,4 triliun, ini 84,3% dari outlook Lapsem. Detailnya ada di situ. Kalau kita lihat pendapatan SDA migas,
itu terkontraksi 13,2% karena penurunan harga minyak mentah kita dan juga penurunan dari lifting gas bumi. Sementara itu untuk SDA sumber daya alam non migas terkontraksi sekitar 9,4%, dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara. Tadi dilihat di depan yang disampaikan oleh Pak Menteri, harga batu bara mengalami penurunan dan juga penurunan volume produksi batu baranya. Kekayaan negara yang dipisahkan, ini kalau teman-teman media melihat tidak bergerak dari beberapa bulan, karena memang dividen BUMN ini sudah tidak ke APBN, tapi dikelola oleh Danantara. PNBP lainnya, utamanya adalah PNBP yang didapatkan oleh kementerian lembaga, ini tumbuh 17,6% di atas tahun lalu, karena ada beberapa kementerian lembaga yang bisa mengoptimalkan, meningkatkan penerimaan negara bukan pajaknya. Komdigi ada, Kejaksaan yang kemarin diserahkan, termasuk yang penyerahan disaksikan oleh Bapak Presiden, lalu Kementerian IMIPAS, layanan visa dan paspor, Kementerian Perhubungan, dan juga dari premium obligasi negara, serta dari hasil penempatan uang negara. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak dari Badan Layanan Umum kita juga ini cukup baik, 82,2 triliun, sekitar 82%, 82,7% dari target outlook kita. Secara umum 402,4 triliun telah kita kumpulkan untuk penerimaan negara bukan pajak, ini memang di bawah tahun lalu. Tahun lalu sudah terkumpul 477,7. Tapi kalau kita lihat tadi beberapa hal termasuk dividen yang tidak masuk ke APBN, harusnya ini cukup bisa kita handle ke depannya. Khusus untuk penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam, saya ingin sampaikan bahwa memang terjadi kalau di tahun 2025 penerimaan migas maupun non-migasnya untuk SDA yang 2025 adalah 197,9 triliun, ini di bawah dari yang sudah dikumpulkan tahun lalu 222,4 triliun. Hal-hal yang menjadi penyebabnya seperti yang saya sampaikan tadi. Moderasi harga minyak mentah, harga batu bara juga turun, penurunan volume batu bara juga turun. Kalau kita lihat tadi tentang asumsi realisasi di APBN, saya ingin tunjukkan khusus ini. Realisasi sebelah kanan, realisasi dari lifting minyak bumi. Realisasi dari lifting minyak bumi itu tahun lalu 582.000 barel per hari, tahun ini naik ke 589.000 barel per hari. Namun 589.000 barel per hari ini masih di bawah asumsi APBN, yaitu 605.000 barel per hari. Meskipun mungkin beberapa kalau harian itu sudah di atas 605, tetapi rata-rata setahunnya masih di 589. Kita tentu berharap ini akan bisa meningkat terus dan asumsi APBN-nya nanti bisa didapatkan. Kalau kita lihat sumber daya alam minerba yang di bawah, HBA itu adalah harga batu bara acuan. Kita lihat harga batu bara acuan itu di bawah dari yang diasumsikan di APBN. Sehingga ini kalau 2025 $112,5 per ton, itu di bawah dari asumsi APBN $115 per ton. Begitu juga volume produksinya semua rata-rata di bawah, sehingga royalti batu baranya di bawah, dan penjualan hasil tambang PHT itu adalah penjualan hasil tambang juga tidak mencapai dari asumsi yang kita taruh di laporan semester ataupun yang di APBN 2025. Jadi dari sisi penerimaan, meskipun kita melihat titik-titik resiko, tapi relatively on track, dan ini kan kita sampaikan terus di dalam 2 bulan sisa tahun 2025 ini.